Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu, tentunya bersama Kita Sehat. Kita masih membahas tentang tema kita mengenai waspada hipertensi pada ibu hamil dengan Dokter Violita SPOG dan juga Dokter Else Gempita. Nah, kita akan dengerin dulu pertanyaan dari Dokter Else. Katanya dia mau nanya duluan, nih, kan? Dari request duluan dari tadi. Boleh silakan dokter. Jadi kalau di puskesmas itu pasti banyak pertanyaan ya dok ya. Kalau berhubung dengan hipertensi, jadi pasiennya ini memang sudah ada riwayat hipertensi. Kalau kita nyebutnya memang udah pasien PRB yang pasien rutin minum obat hipertensi. Dan untuk yang pasien-pasien yang udah ada riwayat hipertensi kronik ini kan dok, udah rutin minum obat, apakah boleh untuk merencanakan kehamilan? Atau ada nggak sih dok kriteria kalau pasien ini boleh merencanakan kehamilan kalau sudah hipertensinya gimana gitu dok? Oh iya. Ya, kalau hipertensi udah ada hipertensi kronis, kita harus pertahankan kondisi stabil, tensi harus stabil dulu ya. Minimal 40/90 minimal itu aja tuh stabil. Di bawah 140/90. Kalau bisa bagus, tapi kalau nggak bisa minimal 140/90 itu udah standar. Terkadang kalau kita turunkan lagi kan bermasalah ke tubuhnya karena udah biasa tinggi ya. Nah, kalau dia turunkan stabilkan 140/90 minimal di bawah paling tinggi itulah dulu. Nah, jadi harus stabil dulu baru kita anjurkan dia hamil. Artinya kalau stabilnya, kalau dia tensinya masih naik turun, nanti pas hamil nanti lah makin berat takutnya kan gitu. Ya. Sarannya dia harus mengalami tensinya harus stabil dulu lah ya. Dia paling tinggi 140/90. Kalau bisa di bawah itu lebih bagus. Ya. Ada jangka waktunya gitu nggak dok? Misalnya 3 bulan berturut-turut terkontrol baru bisa Tidak ada aturan sih sebenarnya. Memang harus kita cukup menjaga jangan sampai naik. Kemudian juga nanti pas hamil pun kita harus jaga jangan sampai dia melonjak tinggi. Jangan sampai berkomplikasi ke preeklamsi pula nanti. Oke gitu. Nah, jadi berarti kalau orang yang udah hipertensi dari awal, misalnya masih gadis nih, udah hipertensi ya kan dok, terus dia udah menikah, terus pengen hamil, berarti harus direncanakan dulu atau seperti apa? Itu kan dari pertanyaannya. Iya. Nah, kalau yang namanya ini nggak boleh hamil dong berarti nggak? Bukan gitu ya? Boleh hamil. Oh boleh ya? Nggak boleh hamil. Boleh lah itu ibu pasti ibu ya boleh hamil, cuma kita harus kontrol teratur. Direncanakan. Tunggu sampai stabil. Memang kita nggak bisa betul sama terus enggak ya, kadang kita olahraga naik dikit, nanti kalau turun tidurnya, jadi memang harus stabil dengan obat terkontrol. Artinya dia makan obat teratur, kemudian mau hamil silakan, nanti mungkin nanti penata laksananya berbeda dengan ibu hamil biasa. Kita akan lebih concern untuk memperhatikan kondisi ibu dengan hipertensi itu, jangan sampai dia jatuh pada kondisi preeklamsi nanti. Oke, jadi harus lebih aware sama yang ada hipertensinya. Ya, ada faktor risiko ya. Ada faktor risikonya. Ya, oke, baik. Kalau gitu boleh silakan lanjutkan lagi penjelasannya dokter. Dikit lagi nih. Dikit lagi. Oke, dikit lagi. Nah, ini ya. Jadi hipertensi dalam kehamilan ini dapat dicegah dan ditangani dengan baik jika terdeteksi sejak dini dan mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi sarannya kalau memang ada ibu hamil dengan faktor risiko tadi, kemudian atau bidan-bidan atau tenaga kesehatan yang terjun ke lapangan menemukan pasien dengan ibu hamil dengan faktor risiko yang kita sebutkan tadi, harapannya bisa merujuk ke kita. Jadi kita bisa tata laksana dari awal. Justru suplemen yang kita berikan itu diberikan pada 3 bulan pertama di 12 minggu. Jadi kalau bisa secepatnya ketemu langsung secepatnya suruh konsulkan ke kita akan kasih suplemen, kita akan pantau sampai dia lahir nanti. Oke. Jangan takut untuk merujuk ya. Kadang takut dia merujuk, takutnya nggak ada indikasi. Padahal ini indikasi untuk dirujuk pasien-pasien dengan resiko untuk mendapatkan hipertensi pada kehamilannya. Gitu. Kemudian mungkin ini yang terakhir. Selesai, terima kasih. Oke. Semoga dapat ilmunya dapat bermanfaat untuk
yang mendengarkan. Baik, kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh silakan dokter. Kita akan berbincang tentunya dengan beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita sampaikan ke dokter. Mungkin dokter Elsa ada lagi pertanyaannya, silakan tentang waspada hipertensi pada ibu hamil. Karena hipertensi ini kan mungkin penyakit bawaan juga kali ya kan? Atau gimana nih dokter? Kalau menurut dokter sendiri, hipertensi apakah penyakit keturunan atau bukan? Ya kalau dibilang secara genetik ada ya tadi ya dok ya, resiko rendah. Maksudnya resiko rendah itu memang secara keturunan memang ada. Atau faktor ibunya yang dulu punya riwayat melahirkan hipertensi atau saudara kandung tadi. Cuman kalau dibilang penyakit bawaan sih kurang ini ya, kurang pas juga. Karena tadi dia ada pembagian hipertensinya, Mas Fahmi. Ada yang hipertensinya yang memang sebelum hamil ada, atau hipertensinya memang pas hamil aja nih, pas hamil aja, terus pas melahirkan ya udah selesai hipertensinya, udah ikutan terkontrol lagi, normal lagi hipertensinya. Atau memang hipertensinya pas hamil dan berlanjut setelah hamil. Itu ada juga ya dok ya, berlanjut seperti itu. Jadi kalau dibilang penyakit bawaan sih memang kurang pas. Oh kurang pas ya, oke baik. Nah kalau hipertensi ini sendiri dokter, cepat nggak sih turunnya? Kalau ibu lagi hamil nih ya kan, dia punya hipertensi, nah, terus kita kasih obat untuk penurun hipertensinya, itu mereka bakalan cepat turun tensinya atau lama penyembuhannya nggak sih gitu? Pada setelah lahir ya? Iya. Pada setelah lahir itu biasanya penurunannya kan cukup drastis ya. Beda kalau dia hamil, kita kasih anti hipertensi, itu memang karena penyebabnya masih ada, hamilnya masih ada, itu biasanya kan tidak terlalu turun ya. Paling kami jaga jangan sampai dia terlalu di bawah 14,9. Minimal 140/90. Kenapa? Kalau turun dari itu lagi, nanti aliran darah ke anak kan terganggu. Banyak anak kan bermasalah nanti. Janin pula nanti kan ya. Jadi kalau ibu hamil dengan hipertensi diharapkan tensinya stabil di minimal 14,9, jangan turun lagi. Oh, minimalnya 140/90. Karena saya udah pengalaman di bawah itu masalah di bayinya. Oh. Karena aliran darah kan tekanan ya. Itu bisa pengaruh ke aliran darah ke anak ya. Kalau dia bisa selama hamil dia biasanya 180 ya. Iya, betul. 110 misalnya, atau sampai 200 ada tuh. Dia sampai setinggi itu. Tiba-tiba dia turun jadi 130. Nah, itu bermasalah pada tubuhnya. Karena dia biasa tinggi. Oke. Memang ada penurunannya, ada aturan penurunan tensi tekanan darah ini, ada MAP namanya, kayak 20% MAP biasanya. Itu harus ada batasannya penurunan tensi pada ibu hamil, tidak sembarangan turun. Pada orang biasa pun juga seperti itu, jangan terlalu turun. Ada batasnya. Biasanya 180, mungkin 160, 150 udah cukup untuk dia. Tapi tetap kalau mau diturunkan bertahap nanti tuh, bertahap sampai 130/90 biasa seperti itu. Tapi tidak bisa langsung drop, karena tubuhnya udah terbiasa dengan tensi tinggi. Iya betul. Nanti ada faktor resiko lain gitu. Iya, muncul yang lain pula nantinya. Jadi kalau bertahap. langsung drop ya kan. Oke, baik. Nah kalau bayi dengan badan lahir rendah atau BBLR ini sendiri tadi, itu penyebabnya emang hanya darah tinggi saja atau ada penyebab lain? Banyak ya, bisa karena dia nutrisi kurang pada ibu. Kemudian selain hipertensi ya, tapi itu kalau terkadang ya jadi faktor risiko. Mungkin dia kemarin lahirnya rendah, tapi mungkin tensinya nggak terkontrol, nggak tahu, mungkin dia tensi atau memang nutrisi pada ibunya yang kurang maksimal sehingga anaknya tidak maksimal pertumbuhan anaknya. Tapi ada termasuk ke hipertensi juga penyebabnya ya? Bisa. Jadi kalau hipertensi itu karena aliran darah ke anak sedikit atau kurang dari normal ya akibatnya anak nggak tumbuh maksimal. Oke, jadi harus emang diperhatikan semuanya ya Bu ya, mulai dari gizi tentunya, darahnya, semuanya tanpa terkecuali agar tidak terjadi yang namanya bayi dengan berat lahir rendah gitu ya. Nah kita akan jeda iklan dulu, kita akan ngobrol lagi. Baik pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Dr. Gito TVRI.